Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, teman-teman, kita lanjut kuliah sistem komputer lanjut ya. Jadi kita hari ini membahas tentang wavelength division multiplexing dan fiber to the home ya. Nah, di sini tentunya namanya jaringan ya, itu tidak terlepas dari infrastruktur yang perlu dibangun. Dan salah satunya adalah yang berbasis fiber optik tentunya. Nah, di fiber optik ini ada dua, yaitu yang biasanya di sisi backbone dan backhaul. Ya, kita menggunakan wavelength division multiplexing, ada yang C, ada yang D, ya, ada yang coarse, ada yang dense. Tentunya tergantung dari pertimbangan operator ketika mau mengimplementasikannya, karena masing-masing punya pro dan kontra. Nah, kemudian yang kedua adalah fiber to the home, atau ada beberapa term ya. Ya, kalau rumah ya home, kemudian kalau tempat terdekat premise, ada yang langsung ke meja desk gitu. Atau ke perumahan terdekat misalnya to the curb, baru disambungkan dengan teknologi yang lain, copper misalnya dengan ADSL atau XDSL, kemudian dengan koaksial gitu ya, atau tambahan power line atau wifi gitu ya, wireless dan lain-lain. Tapi yang mainstream di sini kita membahas dua ini untuk mewakili di sisi backbone dan backhaul menggunakan wavelength division multiplexing, dan di sisi akses kita fiber to the home. Nah, tentunya ketika membahas infrastruktur fiber optik untuk mendukung jaringan komputer lanjut, nah salah satu pertimbangan itu adalah trennya ya. Nah, kalau kita lihat di secara nasional ya, kita itu membangun seluler sejak tahun awal 90-an. Saya lupa tepatnya, tapi sekitar tahun 1995-an lah ya. Ini mulai tumbuh seluler. Waktu itu jaringan fiber PSTN fixed line itu udah lumayan banyak waktu itu. Tapi ya dibanding jumlah rumah di Indonesia nggak seberapa ya. Saya lupa tepatnya, mungkin di angka 7 jutaan lah ya. 7 jutaan. Seluler masih baru tumbuh. Dan ketika zaman masih PSTN, kemudian tahun 95 internet baru masuk, nah bandwidth internet itu masih rendah, ya kan? Kalau kita dial paling 33 kilobit per second, dan orang yang memanfaatkan internet hanya orang yang punya komputer dan invest modem, jadi nggak terlalu banyak. Tapi begitu jaringan akses dibangun menggunakan seluler, dan seluler tumbuh dari 2G, kemudian 3G, 4G, dan mungkin ke depannya kita akan mengimplementasikan 5G dan mungkin 6G. Nah, tentunya aplikasi juga berkembang dan penggunaan data juga berkembang. Dan kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat potretnya sejak tahun 2013, penggunaan data per user di Indonesia yang diwakili oleh salah satu operator di sini, itu tumbuh pesat. Ya. Jadi gigabyte per tahun, ya, gigabyte per tahun dari seluruh pengguna itu tumbuh secara eksponensial. Dan tahun 2020 ini per user per tahun totalnya sekitar hampir 80, hampir 80 gigabyte per tahun per user, atau sekitar 6,9 gigabyte per user per bulan. Ini inline dengan yang terjadi secara worldwide. Jadi kalau kita lihat laporan dari WA Sosial, Hootsuite ya, jadi kalau kita lihat datanya sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 yang sama dengan kita, itu pertumbuhan data di mobile data. Kenapa kita ambil mobile data ya? Karena mayoritas pengguna internet saat ini
itu media aksesnya yang terbesar adalah mobile ini. Dari yang fix sekitar worldwide ya mungkin sekitar 700 juta. Nah, total itu sekitar hampir 5 miliar saat ini. Jadi ini mayoritas, jadi bisa menggambarkan tren secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat di sini, trennya sama, tumbuh secara eksponensial. Sehingga tahun 2020, total traffic, baik upload maupun download, per bulan, totalnya itu sudah ada di angka 54,79 exabyte. Kita tahu 54,79 kali exa itu 10 pangkat 18 byte. Gitu ya. Signifikan. Nah, kalau kita lihat per bulannya, per bulan per usernya di angka 9,4 gigabyte. Nah, kita sih masih relatif lebih rendah dibanding average worldwide, tapi ya nggak terlalu jauh gitu ya. Nah, tentu ini harus diantisipasi ya, terutama di sisi backbone-nya. Karena kalau tanpa backbone yang mendukung, tentu jaringan internet itu tidak akan bisa mendeliver kebutuhan data yang meningkat secara eksponensial. Nah, itu yang pertama ya, greater bandwidth, ya kan. Dan kita lihat kalau backbone-nya menggunakan teknologi yang lain, itu tentu nggak akan mencukupi untuk kebutuhan mainstream-nya, tapi untuk kebutuhan yang pelengkap mungkin bisa. Gitu ya. Contohnya misalnya untuk kebutuhan backbone backhaul di area rural masih menggunakan satelit. Gitu kan. Kemudian di area-area gunung, kemudian dengan densitas yang rendah, kita menggunakan satelit. Atau di area-area yang terlalu mahal dibangun fiber optik, kita menggunakan microwave. Sehingga tren ke depannya menggunakan backbone communication adalah menggunakan fiber optik dan transparansi. Jadi switchingnya itu di level fiber optik, gitu kan. Jadi kalau ada bangun fiber submarine cable, gitu, nah itu mulai ke arah optical transparency. Dan tren lagi yang lain adalah flexibility. Sehingga kita ingin bahwa sama-sama fisikal dibangun dari sini bangun ke sini, tapi keputusan bahwa ini akan di switch ke arah sini atau ke arah sini itu diputuskan di level fiber optik dan itu mesti fleksibel. Dan tren yang lain adalah lebih hemat energi. Jadi kalau dulu inginnya ya ada banyak port menghubungkan dari dua lokasi A dan B, gitu kan. Tapi lama-lama kan ini udah potnya banyak, ininya space-nya banyak, ini hemat boros energi kan. Ya kalau bisa ini yang simple, kemudian di multiplex hanya menjadi satu, tapi channelnya bisa banyak dalam satu physical yang sama. Jadi go greener itu yang membuat alasan kenapa wavelength division multiplexing berkembang sampai saat ini ya, baik yang C maupun yang D. Nah, kalau kita lihat ini salah satu fiber optic submarine network yang mendukung internet ya atau jaringan private lainnya selain internet yang ada di Asia ya. Mungkin Asia termasuk Asia Tenggara ya, Asia Timur. Di Jepang, kemudian Singapura, Indonesia, Malaysia, Cina dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kabelnya ya segini-segini aja kan. Coba bayangkan berdasarkan data dari via sosial tadi, di mana data traffic internet yang dipertukarkan ya, antar pengguna mobile, asumsinya dengan pengguna yang fix itu jumlahnya mungkin ya nggak beda jauh dengan ini, yang mungkin 2 kalinya. Tapi sebagai ancer-ancer, kalau kita berpatokan pengguna mobile aja sudah mencapai 54,79 terabyte per bulan kan. Atau sekitar kali 8, 4,3 kali 10 pangkat 20 bit per bulan. Dalam satu bulan ada sekian detik ya, berarti 30
kali 24 kali 60 kali 60 gitu. Nah, kalau asumsinya utilisasinya penuh, berarti kan butuh kecepatan segini ya. Tapi biasanya di backbone itu utilisasinya nggak 100%, karena kan kalau 100% harus di-upgrade. Nah, kalau 50% aja, kebutuhan kapasitas bandwidth-nya sekitar 338,21 terabit per second. Nah, bayangkan kalau penduduk Asia sebagai pengguna internet terbesar di dunia, itu separuhnya aja dari ini. Itu berarti kan di angka sekitar 160 gitu, terabit per second yang ngalir di sini. Nah, kabel-kabel ini itu kan ditanamnya udah lama, sejak awal 2000-an, di mana teknologi switch atau SDH gitu, atau optical network yang ditanam di situ masih per channelnya mungkin 10 gigabit per second atau 100 gigabit per second. Nah, kalau 10 gigabit per second berarti butuh 160 terabit, ya kan? Ini giga, berarti kan bagi 10 ya, ada 16.000, butuh 16.000 kabel. Gimana manage-nya kan susah. Atau kalau 100, butuh 160 kabel. Jadi lumayan gede. Padahal kabel-kabel bawah laut itu biasanya jumlah core-nya nggak banyak ya. Jadi ada kabel bungkusnya banyak, tapi jumlah core-nya di sini paling beberapa aja. Mungkin bisa 32 atau 64 gitu. Nah, tentunya kita butuh solusi, dan itu salah satunya adalah dengan memasukkan banyak channel dalam satu fiber, dan itu adalah WDM ya. Nah, tentunya kalau semakin banyak, kita butuh penunjang yang semakin bagus, diantaranya pendingin dengan D. Tapi kalau beberapa area yang mungkin tidak memungkinkan untuk itu, mungkin bisa mulai dari cost WDM. Nah, kita lihat di sini, fiber optic transmission system memang bisa untuk memprovide kapasitas yang besar, karena kalau kita lihat di sini, wavelength yang biasa digunakan untuk backbone dan backhaul, kalau multimode kan di 600-an ya, lupa 600 berapa, tapi biasanya kalau single mode di 1310 sama 1550 ya. Tapi sebetulnya semua range fiber optik yang di frekuensi ini itu bisa digunakan untuk membawa informasi. Nah, informasi ini lebarnya 50 terahertz. Di sini 50 terahertz secara teorinya. Nah, kalau kita bisa membangun jaringan itu yang bisa dengan modulasi katakan berapa 64 QAM gitu kan, 64 QAM, berarti ini kan 2 pangkat 6 ya. Berarti dia bisa kapasitas 6 kali 50. Berarti sekitar 300 gitu kan, bisa sekitar 300 terabit per second yang informasi bisa mengalir di sini. Belum lagi kalau teknologi modulasinya nambah kan sampai 256 QAM, atau menggunakan teknik yang lain, menggunakan orthogonal frequency division multiplexing. Nah, tentu jumlah bandwidth inilah yang menyebabkan fiber optik memang paling fit untuk dealing dengan peningkatan greater bandwidth yang eksponensial tadi di sisi backbone maupun backhaul. Selain itu, alasan yang kedua adalah karena kan jarak backbone gitu ya atau backhaul rata-rata kan jauh ya. Jadi kalau kita mau menghubungkan Jakarta ke Singapura berarti kan bisa 1000 kilo, atau dari Singapura ke Jepang berapa ribu kilo gitu kan. Atau dari Jepang ke West Coast di US juga ribuan kilo. Nah, tentunya kita membutuhkan sebuah media yang attenuation-nya rendah. Nah, itu ada di fiber optic. Jadi untuk range di sini yang biasa banyak digunakan untuk long range di 1500 itu
attenuation-nya hanya 0,2 dB per kilo. Sementara kalau yang di ini 1310 itu untuk single mode, tapi yang medium atau short long itu di 0,3 dB per kilo. Selain itu ini ya apa namanya kapasitas yang besar ini tentu kita bisa menggunakan multi carrier ya, multi carrier. Jadi salah satunya dengan channel spacing. Jadi di band yang lebar ini katakan kita hanya fokus di band C namanya. Band C. Di band C ini antara 1530 ya atau 29 tepatnya sampai 1565 sekitar 31 nanometer ya. Nah, kapasitas ini setara dengan 5 atau 6 terahertz bandwidth. Itu sudah cukup gitu. Nah, dengan spacing antara 50 sampai 100 GHz itu memungkinkan per channelnya bisa membawa traffic yang advance saat ini. Itu per channel bisa 200 gigabit per second ya, atau bisa 800 gigabit per second. Tapi ini masih nggak banyak vendor yang support 800 ya. Nah, tentunya dengan adanya teknologi optical multiplexing, kemudian optical amplifier yang basisnya fiber dop ya. Nah, ini memungkinkan multi rate itu dibawa dengan multi carrier dengan spacing antara 50 sampai 100 GHz untuk mencapai teoretik kapasitas yang tinggi gitu ya, yang memanfaatkan lebar pita sekitar 6 terahertz tadi. Jadi kapasitas sistem ini DWDM secara keseluruhan ya bisa sampai katakan 8 kali 5 gitu ya, 8 kali 5 atau 8 kali 6 bisa sampai 50 terabit per second. Ya, kalau kembali ke kebutuhan saat ini di mana trafficnya katakan untuk di Asia ini itu bisa 160 terabit per second, dan mungkin 10 tahun lagi kita nggak tahu tumbuhnya seperti apa. Dan kalau untuk dari Jakarta ke Singapura, katakan traffic internet 50% kan, jumlah penduduk pengguna internet itu sekitar berapa sekarang? 5 miliar. Penduduk Indonesia penggunanya kan 2 juta lah ya, 2 juta. Berarti sekitar berapa nih? Kalau 10%-nya aja kan 200 juta ya Indonesia ya. 250 lah, 250. Kalau 10%-nya kan 500 ya, 500. Berarti 5%-nya. 5% dari ini, 5% dari ini udah berapa? Sekitar 16-an ya. Jadi traffic di sini 16, 50%-nya berarti 8 terabit per second. Jadi kalau kita mau secara konvensional kabelnya kayak point to point gitu, menggunakan SDH atau SONET, nah tentu banyak kabel yang dibutuhkan, ya kan? Apalagi kabelnya masih teknologi yang lama, teknologi yang diimplementasikan, yang speednya hanya 10 gigabit per second, butuh banyak kabel gitu ya, sekitar 800 kabel. Tentu akan menyulitkan untuk manajemennya. Tapi kalau kita sudah mulai memanfaatkan coarse WDM, kemudian dense WDM, nah kabel-kabel yang existing ini bisa digunakan untuk membawa traffic yang lebih besar. Karena kalau kita lihat traffic di Indonesia pun nggak berhenti kan, nggak berhenti, terus eksponensial. Karena semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi yang hungry bandwidth kayak YouTube, ya, Facebook. Ke depan kita nggak tahu apalagi aplikasi yang ini. Mungkin virtual reality, kemudian komunikasinya lebih intens. Selain orang yang akan memanfaatkan internet juga mesin, ya kan? Bisa jadi pertumbuhan data yang eksponensial ini menjadi lebih banyak lagi. Sehingga alasan kita mesti menyiapkan
media infrastruktur yang bisa mengantisipasi itu adalah hal yang keharusan ya. Nah, salah satunya yang majornya adalah menggunakan fiber optik dengan teknologi WDM. Nah, kalau kita lihat data dari Bell Lab Opini ini tahun 2000 2009 atau 2010 gitu, itu infrastruktur fiber optik di layer fisikal yang bisa dimanfaatkan oleh protokol yang kita bahas sebelumnya, baik itu Ethernet ya, dalam carrier Ethernet atau Metro Ethernet, kemudian MPLS, point to point, kemudian mungkin ATM, kemudian frame relay gitu kan, sebagai link protokol di layer 2 di OSI layer, tentunya akan memanfaatkan jaringan fisikal ini, baik berupa regional DWDM, kemudian multi-region maksudnya, multi-region DWDM, maupun jaringan yang menghubungkan antar benua atau antar pulau submarine, atau di kota menggunakan metro. Nah, ini bisa bisa memanfaatkan fiber optik tadi. Jadi kecenderungan bahwa satu fisikal yang sama bisa dimanfaatkan menggunakan multi rate itu bisa terjadi di banyak jenis jaringan telekomunikasi ya, baik di regional, kemudian di kota maupun antar regional maupun di submarine. Nah, tentu konfigurasinya bisa point to point, bisa point to multi point ya. Nah, ini yang membuat si fiber optik tadi memenuhi keempat tren yang disebutkan di slide sebelumnya, yaitu bisa menghandle peningkatan kapasitas yang eksponensial tadi, kemudian jaraknya kan bisa jauh ya, submarine bisa ribuan kilo, kemudian reconfigurability-nya juga bisa mudah gitu. Kemudian karena jaraknya jauh dan jumlah pot yang dibutuhkan mungkin berkurang, dan juga dengan kapasitas yang besar, jadi kebutuhan powernya menjadi relatif lebih rendah, ini memenuhi unsur green. Nah, kalau kita lihat dari sisi kapasitas di per channel ya, ini mungkin sebelum tahun 90-an 2,5 gigabit per second, ada STM1 yang 155 ya, kemudian ada STM16 itu yang 622 ya, 622 gigabit 600 megabit per second, kemudian dikali 4 berarti STM64. Nah, kira-kira waktu itu STM64 2,5 gigabit per second. Kemudian tumbuh menjadi 10 gigabit per second, kemudian 40 gigabit per second, tahun 2010-an mulai 100 gigabit per second, dan sekarang banyak yang 200 gigabit per second, dan 400 gigabit per second mulai major, dan beyond 400 ada 800 gigabit per second dan beyond. Ya mungkin setelah 800, 1,6 terabit per second per channel. Nah, sementara antar channelnya kita ada spacing kan, spacing 50 atau 100. Sama kayak WiFi ya, teman-teman kan kalau melihat channel di WiFi kan ada yang 20 ya, ada yang 40, ada yang 80, ada yang 100, tergantung dari bandwidth per channelnya. Nah, kalau per channel 50 GHz ini dimanfaatkan untuk 10 gigabit per second per channel, itu kira-kira bentuknya seperti ini powernya. Tapi kalau dimanfaatkan untuk 40 per 100,
butuh channelisasi 100 GHz, tapi dengan teknologi yang lebih advance, channel 50 GHz ini pun bisa dimanfaatkan untuk 40 atau 100 gigabit per second. Tentunya yang membedakan adalah modulasinya ya. Jadi kalau modulasi lebih tinggi, katakan QAM 256 gitu, memiliki spektral efisiensi yang lebih tinggi dibanding kalau kita memanfaatkan 64 QAM. Nah, secara teori perkembangannya per channelnya itu meningkat seperti ini. Per sistemnya, kan tinggal berapa banyak channel dalam satu sistem WDM. Jadi kalau hanya 8 ya kategorinya masih cost WDM, tapi kalau sampai dense, katakan sampai 64 channel per sistem atau sampai 96. Karena kalau hanya, katakan tadi kan ada bensi ya di fiber ini, bensi itu di panjang gelombang 15 sampai 1565 ya, 1530 lah teori. Ada yang bilang 29. Nah ini panjang gelombang ini sekitar 30 nanometer. Secara teori ini kapasitasnya ini naik terus tergantung dari teknologinya. Bisa 10 tera, bahkan bisa mungkin mencapai dekat-dekat sini ya 80 atau hampir 100 terabit per second per sistem. Jadi kalau ada peningkatan bandwidth ke depan mungkin 10 tahun lagi, nggak tahu aplikasi apa yang akan mendorong ini, mungkin virtual reality atau mesin to mesin communication, AI dan lain-lain. Nah tentunya teknologi DWDM ini itu masih bisa mengantisipasi ya, tanpa perlu penambahan fiber optik yang banyak. Ya tentunya kalau kita ibaratkan ini solusi yang tanpa WDM dengan yang WDM, tentu ini kalau yang fiber optic per channel berarti kan hanya maksimal per channelnya ya sesuai dengan tadi ya. Jadi saat ini mungkin 200 gigabit per second. Gitu. Bayangin kalau tadi kita butuh 300 terabit per second kan, 200 berarti kan hampir 1.500 ya, hampir butuh 1.000 lebih, 1.500 kabel. Itu kan banyak banget. Sementara kalau kita menggunakan multiplex, nah kemudian yang jalur panjangnya ini hanya single strand atau sepasang, nah tentu ini akan menghemat karena per 64 itu akan dibundle menjadi satu ini. Sementara yang satu ini itu kapasitasnya bisa katakan bisa sampai 50 gitu kan terabit per second. Sehingga kalau 300 paling butuh 6 pasang kabel aja. Nah, di kategori WDM, Wavelength Division Multiplexing, nah kita punya course WDM. Course WDM ini kita memanfaatkan fiber optik yang sama, tapi spacing antar carrier itu nggak seketat di WDM. Katakan kalau kita main di band itu, ini 1550, yang ini 1310, itu udah CWDM. Atau sampai 8 ya, yang di sini mungkin kalau kita punya 6 terahertz di bensi, 6 apa 5 gitu ya. Nah, kalau kita bagi 6 aja, channel spacing-nya 1 terahertz, nah tentu nggak relatif susah gitu. Tapi ketika channelnya sudah lebih dari 8, maka kita butuh syarat-syarat khusus ya, karena kan lasernya butuh yang lebih stabil, artinya suhunya perlu dijaga gitu, dan lain-lain. Nah itu baru kita masuk ke dense WDM. Nah ini yang satu fiber optik ini atau satu pasang fiber optik bisa ditempati lebih dari
8 carrier ya, atau 8 channel, atau bahkan bisa lebih dari 40 atau bisa 96 carrier secara teorinya. Jadi kira-kira ada banyak channel yang lebih dari 8 itu bisa dimasukkan dalam FO yang sama dengan masing-masing channel ini, tergantung dari interface-nya ya, bisa 10 giga, 40 giga, 100 gigabit per second, 200 gigabit per second, dan mungkin segera akan 800 gigabit per second. Nah, dari teknologi DWDM sendiri, itu sebetulnya sudah berkembang dari tahun 80-an sampai tahun 90, gitu kan. Ketika channel spacing-nya dari memanfaatkan panjang gelombang yang umum ya waktu itu 1310 nano, 1550 nano, kemudian dengan spacing yang semakin kecil 200-400 sampai menuju lebih dari kurang dari 50 ya, antara 25 sampai 50. Saat ini yang umum sih 50 atau 100 GHz spacing ya. Dan seterusnya ya sampai saat ini. Nah, ini typical configuration dari DWDM untuk jarak sekitar 200 kilo. Kita cukup line amplifier dan mungkin 2 lah ya, selain power amplifier dan receive di amplifier, kita punya multiplexing dan demos-nya, dan di tengah mungkin kita kalau supaya fleksibel bisa dibelokkan kemana-mana, kita butuh add-drop fiber optiknya. Nah, dari sisi jarak secara teori bisa ribuan kilo dengan menambahkan regeneration dan line amplifier ya. Ini biasanya fiber dop amplifier. Kemudian ini power booster dan receiver. Nah, tentunya ke depannya seperti apa DWDM? Nah, bukan hanya untuk memenuhi kapasitas tentunya ya, tapi ini bisa menjadi landasan dari optic networking ya, di sisi media fisiknya. Ya karena tadi fleksibel, kemudian jaraknya jauh, dan kapasitasnya bisa tinggi. Misalnya untuk DWDM ring, kemudian mungkin untuk bus, jarak antar benua, gitu. Atau DWDM mesh, Metro Ethernet, yang gitu-gitu ya. Nah, selain itu, media fiber optik ini itu bisa kita manfaatkan juga untuk jaringan akses ya, yang distribusi dari central office-nya provider menuju pelanggan. Gitu. Biasanya kan saat zaman PSTN ini copper kan, copper. Ini bisa diganti menggunakan fiber optik untuk meningkatkan kapasitas kan. Kalau copper kan paling EDSL ya, EDSL bisa 20 megabit per second kan. Ya normalnya hanya 1,5 gitu. Tapi EDSL itu ya mungkin udah puluhan megabit per second. Nah, kalau mau yang sampai giga tadi, ketika virtual reality per user, apalagi sekarang kita langganan internet di rumah kan sudah banyak yang 100 kan, 100 Mbps ya. Nah, tentu kalau EDSL udah akan kesulitan. Kita bisa mereplace ini menggunakan fiber optik, gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan fiber optik point to point kayak gini, ya pasti central office zaman seperti Telkom bangun fiber optik, zaman copper gede-gede kan, karena sebagian besar dipakai untuk terminasi copper ini. Gitu. Sehingga kalau kita membangun jaringan fiber optik untuk point to point, tentu central office-nya ya akan segede central office sekarang. Teman-teman kan bisa lihat Telkom dengan pelanggan PSTN yang mungkin 12 juta gitu. Central office-nya bisa di mana-mana dan gede-gede. Saya pernah masuk ke central office Telkom ya tahun 97, 98 sampai tahun 2000 ya gede-gede. Kita waktu itu memanfaatkan untuk EDSL kan. EDSL
kita memasang splitter ya kan, di sisi pelanggan dan di sisi central office. Dan central office-nya ya lebih banyak untuk dimensi kabel. Nah, kalau kita mereplace fiber optik dengan konfigurasi yang sama, ya kejadiannya akan sama, meskipun dengan beberapa keunggulan. Tentunya butuh solusi yang lebih efisien. Nah, P2P memang lebih simpel, ya kan? Ya karena kalau ada pertumbuhan bandwidth yang lebih ini lebih proven, lebih proven. Cuma masalahnya ya investasinya jauh lebih besar. Kita butuh rak yang gede ya, rak yang gede, butuh power consumption-nya gede. Kemudian CO itu ukurannya jadi gede. Tapi memang itu paling sederhana kan. Mau bandwidth upgrade gampang, unbundling-nya gampang. Tapi dengan kondisi jumlah penduduk yang meningkat, itu tentunya solusi tersebut pasti akan kalah dengan passive optical network. Karena passive optical network kita bisa membagi single strand ini yang semula untuk satu pelanggan, bisa saat ini secara teori bisa untuk 128 pelanggan dengan hanya menambahkan splitter yang pasif. Sehingga kalau kita memanfaatkan PON sebagai dasar dari layanan FTTH, tentu pro-nya jumlah kabel yang akan dibangun menjadi 128 kalinya. Itu signifikan, ya kan? Sehingga ukuran central office-nya itu sudah tidak perlu gede lagi. Tapi kelemahannya tentunya bandwidth-nya jadi dibagi, ya kan? Tapi dengan bandwidth yang besar saat ini, FTTH bisa 50 gigabit per second dibagi 128, ya masih 500 megabit per second, masih sangat besar. Kalau langganan kita di rumah saat ini yang untuk kelas tertentu, FTTH 100 megabit per second masih cukup gitu. Jadi kelemahan ini masih bisa ditutupin. Selain itu, tentu karena tidak ada jaringan aktif antara central office sampai pelanggan, ya, hanya splitter. Nah, tentu OPEX-nya akan lebih murah dan tidak ada seorak di antara pelanggan dengan central office yang utama, dan tentunya power-nya menjadi lebih rendah. Ya, tapi masalahnya kita jadi lebih susah untuk mengbundling si FO ini, karena ini digunakan bareng-bareng oleh 128 pelanggan. Jadi kalau ada teknologi apa lagi ya mungkin akan sulit. Tapi teknologi saat ini digital itu yang penting adalah bandwidth-nya mencukupi kan. Jadi kalau dulu kan triple play itu untuk broadcasting TV menggunakan frekuensi sendiri, kemudian voice mungkin sendiri, kemudian data sendiri. Tapi saat ini dengan aplikasi semua ini udah nggak diperlukan, ya kan? Triple play itu di level aplikasi, sehingga kebutuhan unbundling ini mungkin nggak krusial. Nah, kalau kita lihat arsitektur FTTH, ya berarti kita butuh central office, kemudian ada OLT ya, OLT, kemudian ada filter-filter di sini, baik ke rumah-rumah maupun ke gedung. Ya, kalau kita mau sambungin dia fiber to the curb, gitu, kita sambungin dengan koaksial, kemudian dengan kabel, gitu ya, yang dengan alasan tertentu atau wireless itu masih memungkinkan juga. Nah, biasanya FTTH itu jaringannya secara hierarkinya ya, dari modem optical di sisi switch yang ditaruh di central office, kemudian ada UDF-ODF ya. Setelah itu ada UDC, kemudian masuk ke rumah-rumah kan. Ada UDP yang kalau teman-teman lihat ada tiang, biasanya ada rumah kabel itu yang dibagi-bagi ke pelanggan. Nah, pelanggannya itu dapat OTP ya. Kemudian masuk ke modem ONT. Nah, yang di tiang itu biasanya ada rumah kabel itu ODP. Nah, tentunya filter ini bisa membagi
jumlah OLT dari 1 banding sekian. Biasanya maksimalnya 128. Tapi kadang-kadang operator bagi hanya 1/64. Nah, kira-kira dari rumah kabel yang dipasang di tiang itu bisa dimanfaatkan untuk ONT di rumah disebari menggunakan WiFi gitu kan, atau untuk kampung tertentu gitu kan, atau untuk hotspot gitu kan, dan nyambungnya ke OLT. Atau di apartemen-apartemen gitu kan, jalan atau gedung gitu kan. Jadi OLT-nya cukup dibangun di basement gitu. Ini narik menggunakan WDM atau Metro Ethernet. Nah, kemudian dibagi-bagi menggunakan PON tadi kan. Baik yang sekarang ada 50 GPON, mungkin bisa 10 GPON, ada yang nyebutnya sebagai Ethernet GPON. Tapi umumnya kalau kita lihat di spek ONT itu kita lihat standarnya tuh. Biasanya standarnya adalah oleh ITU ya, menggunakan GPON atau 10 GPON. Nah, dari sisi perkembangan bandwidth yang bisa dimanfaatkan oleh user untuk akses dari OLT yang ada di central office-nya operator, kemudian dibagi dengan beberapa cara dengan banyak splitter ke ONT ya. Nah, ini share resource-nya bisa dibagi oleh katakan 64 pelanggan atau 128 pelanggan, tergantung dari pelanggan di sini, maksimalnya 128. Nah, kalau kita menggunakan GPON, mungkin awal tahun 2000-an ya, itu speed-nya 2,5 ya, kalau yang simetrik, 2,5 gigabit per second. Atau yang asimetrik, 2,5-nya downstream, upstream-nya 1,25 gigabit per second. Kemudian muncul di pertengahan tahun 2010-an lah ya, awal udah mulai masuk ke 10 gig PON, dan ke depan yang major mungkin 10 gig PON. Biasanya teman-teman kalau melihat itu antara OLT dan ONT kan harus kompatibel ya. Nah, biasanya cek di ininya standar ONT-nya. Apakah kalau G9841 berarti dia GPON. Jadi berarti antara OLT sama ini harus match ya. Kemudian kalau G987 ITU G987 berarti dia 10 gig PON. Nah, kalau yang ITU-T G9804.3 itu berarti ininya 50 gig PON. Nah, untungnya rekomendasi ITU-T terakhir terkait GPON ini kita bisa backward compatible. Jadi kita kalau punya OLT yang bisa support multi coexistent ya, kemudian filternya nggak ada masalah, semua filternya bisa. Nah, ONU yang 50 gig ini, nah ketemunya nanti dengan 50 gig. Kemudian yang 10 gig dengan yang 10 gig. Kemudian yang GPON yang 2,5 gig ya dengan yang 2,5 gig. Nah, ini bisa karena frekuensi yang digunakan atau panjang gelombang yang digunakan beda-beda ya. Yang 50 gig itu menggunakan ini 1342 untuk downlinknya dan 1286 untuk upstreamnya. Yang 10 gig itu 1577 untuk downstreamnya dan upstreamnya 1270. Sementara yang GPON 1490 untuk downstreamnya dan upstreamnya 1310. Nah, ini kadang-kadang disebut GPON. Nah, itu kira-kira teman-teman. Jadi bagaimana tren di backbone dan backhaul dengan peningkatan bandwidth yang eksponensial, kemudian pada saat yang sama ingin menghemat energi, tetap fleksibel. Nah, itu kita bisa memenuhinya di tingkat fisikal ini, itu adalah dengan DWDM ya, dan FTTH. Atau yang kalau di rumahan FTTH.